Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan membahas materi tentang pajak ya, khususnya pajak penghasilan. Jadi kalau mau mendalami seluk-beluk pajak sebenarnya bisa juga di akun miliknya Dirjen Pajak ya. Ini alamat emailnya adalah pajak.go.id. Di sini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana cara menghitung pajak pribadi, pajak badan usaha dan seterusnya. Sampai dengan tarifnya juga ada di sini ya. Jadi contoh perhitungannya di sini juga ada objek pajaknya, dijelaskan secara detail di sini. Kemudian cara menghitung penghasilan kena pajak. Jadi di literatur SMA itu dijelaskan bahwa untuk menghitung pajak itu pertama harus tahu berapa penghasilan bersih, kemudian dikurangi penghasilan yang tidak kena pajak, jadi wajib pajak, kemudian istri yang tidak bekerja, kemudian anak ya, atau penghasilan dari pasangan yang digabung. Ini semuanya ada di sini sampai tarif. Kemudian juga ada ilustrasi cara perhitungannya di sini, detail. Nah, saya akan menjelaskan lebih ringkas pada rangkuman yang saya buat di sini ya. Jadi khusus pajak penghasilan di sini, pajak penghasilan yang saya salin dari ilustrasi dari webnya Dirjen Pajak tadi, diterangkan sebagai berikut ya. Pertama kita akan hitung penghasilan selama 1 tahun ya. Setelah kita ketahui besarannya selama 1 tahun, maka langkah kedua adalah menghitung penghasilan yang kena pajak. Pertama, dikumpulkan dulu berapa penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak sendiri dibebaskan dari pajak dari penghasilannya itu adalah 54 juta 1 tahun ya. Kemudian untuk istri ya, untuk istri yang tidak bekerja sekian 4.500.000. Kalau istri bekerja dan penghasilannya digabung itu ada pengurangan lagi pajak senilai sekian. Jadi kalau ingin pengurangan pajaknya banyak ya, pertama harus punya istri ya, harus bekerja. Terus anak juga akan mengurangi ya beban pajak orang tuanya. Setiap anak itu 4.500.000 ya, atau anak atau anggota keluarga yang sedara. Maksimum berapa? 3 orang saja. Mungkin ilustrasinya bisa lihat yang seperti ini ya. Ini saya punya contoh saja. Jadi misalnya ada seorang pegawai BUMN mendapatkan gaji bulanan 35 juta. Dia punya istri yang tidak bekerja dan punya 2 orang anak yang masih sekolah semuanya. Berapa pajak penghasilannya? Ini saya langsung pajak penghasilan. Mula-mula kita harus hitung dulu penghasilan per tahun. Ini kan per bulan ya. Per tahun berarti ini kita kalikan 12 bulan, hasilnya 420 juta. Penghasilan dia selama 1 tahun adalah 420 juta. Dari 420 juta ini berapa yang akan dikenai pajak? Kita hitung dulu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya. Untuk wajib pajak sendiri kan 54 juta. Istri yang tidak bekerja sekian. Kemudian 2 anak yang 4.500.000 kali 2. Total penghasilan tidak kena pajaknya sekian. Dari 420 juta ini yang tidak dibebani pajak senilai 67.500.000. Sehingga yang akan dibebani pajak adalah 352.500.000. Berapa dia harus bayar pajak selama 1 tahun? Ternyata setelah dihitung ketemunya 58 juta. Jadi orang dengan penghasilan 1 tahun 420 juta dengan PTKP sekian tadi, dia harus membayar pajak setahun 58 juta. Lalu bagaimana perhitungan 58 juta ini? Nah, perhitungannya kita bisa lihat contoh berikut ya. Ini contoh lain ya, kasusnya udah beda dengan tadi. Ini saya akan jelaskan secara tahap demi tahap bagaimana menghitung PPh atau pajak penghasilan. Di contoh yang tadi saya tidak mencantumkan tarif ini. Nah, sekarang saya akan cantumkan tarifnya. Ini contoh Pak Iwan mempunyai penghasilan kena pajak. Kita langsung pada PKP. Jadi tidak perlu mengurangi PTKP ya, tidak perlu dikurangkan dengan PTKP karena ini sudah menjadi PKP. Kalau 1 bulan
22 juta. Berarti kita harus kalikan dulu 1 tahun. 12 bulan kali 22 juta, hasilnya adalah sekian. Yang harus dibayar pajaknya berapa? Karena yang kena pajak itu 264 juta, kalau kita lihat tabel tarif 264 juta, berarti rentangnya ada di sini antara 250 sampai 500, sehingga perhitungan 264 juta ini nanti sampai 25%. Nah, tahap-tahap perhitungannya seperti berikut ini. Pertama, dari 264 juta ini 50 juta pertama itu kita kenai tarif 5%, ya, 50 juta pertama. Kemudian pada peringkat kedua, ini pada saya sebut ini level kedua ya, itu kalau di pajak tadi ada sebutannya apa, ada lapisan ya. Pada lapisan kedua ini yang 15% itu berapa yang dikenakan. Kita lihat di sini, di atas 50 juta sampai 250 juta dikenai 15%. Cara ngitungnya yang dikenakan 15% berapa juta sebenarnya mudah, yaitu cukup 264 juta dikurangi 50 ya, karena yang 50 sudah dibebankan pajak ya kan. Berarti untuk sampai 250 ini kurang berapa? Ya, 250 kurang 50 berarti kurangnya kan 200, maka di sini 200 juta. Nah, sekarang kita hitung, ini sudah 250 juta yang kena pajak, padahal di sini 264. 264 dikurangi 250 berarti masih sisa 14 juta. 14 jutanya dikalikan 25%. Maka ketemulah totalnya sekian. Berarti jawabannya adalah, kalau salah pengertian memikir bahwa 264 itu rentangnya di sini, ini langsung dikalikan 25%, maka salah nanti hitungannya, bisa ketemu angka yang lain ya. Kita coba contoh kedua. Di sini langsung penghasilan kena pajak juga. Jadi umumnya di soal-soal ujian ya, ujian dulu ujian nasional ya, atau di tes perguruan tinggi, itu soalnya langsung pada PKP, tidak pada penghasilan yang belum menjadi PKP langsung. Jadi sebenarnya kalian dimudahkan, tidak perlu mengurangi PTKP dari wajib pajak, istri, anak, enggak, biasanya langsung ke PKP. Jadi dimudahkan. Sekarang kita hitung, kalau penghasilan 1 bulan sekian, berarti 1 tahunnya kan 12 kali sekian, nilainya 600 juta. Karena 600 juta itu di atas 500, maka nanti seluruh PKP ya, seluruh penghasilan kena pajak ini akan dikenai tarif 5%, 15, 25, dan 30. Semuanya akan kena. Urutannya sama seperti tadi, 50 juta ya, kemudian yang lapisan kedua, karena udah 50 juta, untuk sampai 250 kurangnya berapa? 200. Maka di sini 200 juta. Ini sudah 250. Lapisan ketiganya 500. Kita udah membebani pajak 250. Untuk sampai 500 kurang berapa? Kurang 250. Maka di sini 250. Totalnya berapa ini? Totalnya 500 juta. Padahal di sini 600, berarti masih sisa 100. Yang 100 juta dikalikan 30%, maka jumlahnya sekian. Inilah yang akan dibayarkan oleh si Pak Rizal. Jadi ngitungnya bukan 600 juta kali 30%, karena menganggap 600 itu di atasnya 500. Kalau 600 juta dikali 30%, hasilnya kan 180 juta. Ini kan salah ya. Jadi yang benar adalah 125 juta. 125. Salah kunci ini. Ini harusnya benar ya, 125 juta. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya cara menjawabnya. Tadi saya gesernya keliru nih kayaknya. Harusnya bunyinya tepuk tangan ya, belum saya geser tadi. Oke, yang terakhir, contoh terakhir. Ini penghasilannya 65 juta. Berarti kalau 65 juta berapakah 1 tahun? Kita hitung 12 kali 65, 780 juta. Sama dengan contoh kedua tadi. Maka 50 juta, 200 juta, ini udah paten gini kan, 250 juta, ini sudah 500. Sisanya berapa? 280. Totalnya berapa? Total dari seluruh pajak ini adalah 179.
Jadi seperti itu cara perhitungannya. Hati-hati ya, harus hafal urutan ini 50, 200, 250 sisanya. Kalau misalnya persennya sampai sini saja ya 50, 200 sisanya. Kalau sampai sini berarti 50 sisanya. Begitu caranya. Selamat berburu contoh-contoh soal di bank soal ya yang kalian punya, dan ini biasanya sering diujikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.